Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi dari awal sampai akhir ya, saya sudah mau akhir ini. Di awal itu tidak ada yang bawa pantun. Saya kasih pantun bisa ya Bapak Ibu? Iya. Ini kata Pak Dr. Maktum katanya. Daun salam dari Cimarga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Isom MA dan para wakil rektor. Yang saya hormati Ketua Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, orang tua saya, guru saya, pembimbing saya di UIN, Bapak Profesor Dr. Habib Syafuri M.Hum. Yang saya hormati Sekretaris Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Arifin MPD dan seluruh anggota Senat. Yang saya hormati Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang saya hormati para dekan dan wakil dekan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang saya hormati Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang saya hormati para Kepala UPT, Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kaprodi dan Sekprodi Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Yang saya hormati terutama adalah di sini hadir Abah Kiai Haji Ariman Anwar, mohon keberkahannya Bapak Kiai. Kemudian di sini juga hadir Bapak Profesor Soleh Hidayat, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga hadir Kepala Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Bapak Kiai Haji Mulya Rahmatullah, terima kasih. Kemudian para kiai cukup luar biasa. Saya kemarin sempat silaturahim sebelum ini. Ada Pak Kiai Ikhwan, ada Pak Kiai Dadan, ada Pak Kiai Sulaiman Ma'ruf, ada Pak Kiai Haji Sulaiman Effendi, Sulaiman Ma'ruf juga ada. Kemudian juga ada Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahmah Umi Enung, kebetulan kemarin juga haji bareng sama saya. Hadirin hadirat semuanya yang hadir di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga acara pengukuhan guru besar atas nama saya dapat dilangsungkan dengan khidmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan berupa kesehatan kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir dalam acara pengukuhan ini. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya. Doa kedua orang tua saya, keluarga saya, serta para guru dan orang yang baik di sekitar saya. Alhamdulillah, saya dapat mencapai tahapan tertinggi dalam dunia akademik dengan jabatan guru besar setelah melalui rangkaian perjalanan karir akademik sebagai dosen di Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ketua Senat, Rektor dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang amat berharga ini, saya akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya. Pidato ini saya kasih judul Pengembangan Kurikulum Madrasah. Dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum berbasis cinta atau KBC sebagai preventif perilaku anarkisme. Untuk mengurai masalah, tantangan dan strategi pengembangan kurikulum madrasah dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum berbasis cinta
dalam mengantisipasi perilaku negara seperti tindakan anarkis, maka akan saya sampaikan beberapa poin sebagai berikut. Pendahuluan. Ketua Senat, Rektor, hadirin yang berbahagia, saya ini tidak banyak-banyak, cuman sedikit. Jadi istilah orang Banten adalah pendekar, pendek pidatonya tetapi kekar. Munculnya anarkisme dilatar belakangi oleh adanya tindakan destruktif, kekacauan, kebebasan, bahkan pemberontakan. Sebab dalam perspektif sejarah bahwa anarkisme dimaksudkan sebagai teori politik untuk menciptakan kekacauan agar ketiadaan Tuhan tanpa pemerintah yang berkuasa. Kita teringat ya beberapa bulan yang lalu tentang perilaku yang demikian. Kemudian pengembangan kurikulum adalah merupakan sebuah keharusan. Ketua Senat, Rektor, hadirin yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan mengapa perlu pengembangan kurikulum. Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tetapi sulit dijawab. Ada hadis yang mengatakan, jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu. Mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan di zamanmu. Kutipan ini ditulis oleh Imam Ahmad Al-Syahrastani dalam kitabnya yang sangat masyhur terkait sejarah aliran-aliran pemikiran yang hingga saat ini masih menjadi rujukan, yaitu kitab Al-Milal wan Nihal. Dari sini alasan mengapa kurikulum harus dikembangkan. Karena masa kehidupan orang tua berbeda dengan masa kehidupan anaknya. Kehidupan orang dulu juga berbeda dengan masa kehidupan sekarang. Selanjutnya hadirin, perkembangan kurikulum madrasah. Jadi perkembangan kurikulum madrasah setelah pembaharuan ini, ya seperti dimunculkan di dalam bukunya Delir Nur itu, seperti madrasah diniyah yang ada di Padang Panjang yang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad dengan Adabiyah School. Kemudian juga madrasah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labei pada 1915 yang merupakan perkembangan dari Suro Jembatan Besi. Di samping itu juga madrasah Muallimin Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta yang didirikan kira-kira pada tahun 1918, di mana kurikulumnya diklasifikasikan menjadi kurikulum agama dan umum. Kemudian kurikulum merdeka. Ketua Senat, Rektor, hadirin yang berbahagia, kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang Kemendiknas sudah menggunakan diantaranya adalah deep learning, ya, pendekatan dengan pembelajaran yang mendalam. Kemudian kurikulum berbasis cinta. Ketua Senat, Rektor, hadirin yang berbahagia, salah satu teori yang paling relevan dengan kurikulum berbasis cinta adalah teori kurikulum humanistik oleh Carl Rogers yang menekankan pentingnya perkembangan pribadi dan potensi murid sebagai individu yang unik dan bernilai. Teori ini berfokus pada kebutuhan emosional, sosial, psikologis murid, serta mendorong mereka untuk menjadi orang yang mandiri, kreatif, memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Insyaallah mudah-mudahan kurikulum ini pelan-pelan bisa disosialisasikan di masyarakat sehingga kemudian anarkisme pelan-pelan juga bisa dieliminasi. Anarkisme. Ketua Senat, Rektor, hadirin yang berbahagia, anarkisme dipahami sebagai suatu kondisi masyarakat yang tidak mengenal adanya perintah atau pemerintah atau kekuasaan
yang diciptakan dengan tujuan untuk memanifestasikan nilai kebebasan dan kesederajatan dalam kehidupan masyarakat. Ketiadaan penguasa itu sendiri dapat menjadi suatu permasalahan. Jadi kalau tidak ada penguasa itu menjadi sebuah masalah, khususnya dalam menentukan apa ketertiban umum dapat dicapai oleh masyarakat yang ada di dalamnya atau tidak. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku anarkisme dapat dicegah dengan penerapan kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Kurikulum ini adalah jiwa dari seluruh kegiatan intrakurikuler yang ada di dalam kelas. Kokurikuler barangkali tugas-tugas, dan ekstrakurikuler ekskul yang biasanya dilaksanakan di luar kelas dalam kurikulum nasional. Berdasarkan substansi nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum berbasis cinta, kurikulum ini dapat menjadi preventif untuk mengantisipasi tindakan anarki yang ada di masyarakat yang saat ini sedang marak. Mungkin itu saja, wallahu a'lam ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terkait dengan artikel saya di dalam pengukuhan guru besar ini. Ketua Senat, Rektor, dan para hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dan orang-orang yang memberikan support ya, sehingga saya saat ini bisa berdiri di hadapan hadirin semuanya dalam rangka pengukuhan guru besar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada orang tua dulu ya, sebelum yang lain. Kedua orang tua saya, almarhum Haji Ahmad Suyuti. Beliau adalah pekerjaannya tani buruh, Bapak Ibu. Kemudian almarhumah Hajah Siti Aminah, saya ditinggal ibu ketika saya umur 10 tahun ya. Waktu itu saya adalah piatu, kalau sekarang sudah meninggal dunia semua, jadi yatim piatu. Begitu juga dengan dengan mertua saya, almarhum Bapak Haji Basrudin dan Hajah Ratimah. Alhamdulillah beliau hadir di sini. Ibu, mudah-mudahan engkau memberikan keridoan, memberikan ridho dan memberikan doa kepada Ananda agar supaya ke depan jadi guru besar, tidak hanya sekedar jadi guru besar namanya, karena memang semakin banyak titelnya ternyata banyak juga hisabnya nanti, banyak juga pertanggungjawabannya. Mereka terus menerus berdoa dan mendoakan untuk keberhasilan putra putrinya. Istri saya tercinta, teman satu kamar, Hajah Triyuni Hartati AMD, kata Prof Endap suruh berdiri. Coba berdiri, malu enggak? Iya, beliau sekarang menjadi bendara Yayasan Nur El Kolam dan bendara Yayasan Kun Salimah Banten. Dan anak-anak saya tersayang, Faiz Arfan Bahar, dia sekarang adalah mahasiswa semester 7 Universitas Al-Aqaf Hadramaut Yaman. Kemudian anak kedua saya Faza Farzanggi Muhajir, dia adalah kelas 6 KMI Pondok Modern Gontor Ponorogo. Kemudian Fari Al-Haq Muhajir, kelas 6 di SDIT Nur El Kolam. Kemudian Najela Kamila Muhajir, anak yang keempat ini kelas 4 di SDIT Nur El Kolam. Mau nambah lagi anak yang kelima, istri yang pertama tidak mau, mungkin harus nambah lagi kali ya, kan sudah jadi guru besar, ada modal kata Pak Karo,
Tidak, istri cukup satu di Serang, satu di Cilegon. Menteri Agama Republik Indonesia yang menandatangani SK guru besar saya. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Isom MA dan para wakil rektor, Ketua Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Profesor Dr. Habib Syafuri MHum, Sekretaris Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. HM Nur Arifin MPD, dan seluruh anggota Senat, Kepala Biro AUAK dan AAK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, para dekan dan wakil dekan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, para Kepala UPT, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, para pegawai bagian kepegawaian, terutama adalah Bapak Taufik yang luar biasa membantu saya, kemudian Bapak Asep yang siang malam saya goda, ya, sampai di mana progres guru besarnya itu, ya. Kalau yang lain mungkin tidak gagal berkali-kali, kalau saya gagal berkali-kali, tapi alhamdulillah ya, hasilnya ya puas jadinya ya, karena kan pernah gagal seperti itu. Para pimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sejak periode pertama hingga saat ini, Bapak Profesor Tihami MA almarhum, beliau adalah orang tua kita bersama. Kemudian Bapak Profesor Dr. Fauzul Iman almarhum, beliau ada juga orang tua kita bersama. Saya dekat sekali dengan beliau dulu ya, ketika beliau menjadi Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyudin, ini luar biasa. Harusnya saya jadi guru besar itu pada periode beliau, ya. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan. Akhirnya saya jadi guru besar pada periode Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Isom. Dan rektor-rektor yang lain, guru-guru yang mulia di SD, MTS dan PGA, guru-guru saya yang mulia di kampus, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Anis MA, Bapak Profesor Dr. Muin Umar MA, Bapak Profesor Dr. Haji Atok Mudor MA, Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Husain Al-Munawar MA, almarhum Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra, Profesor Dr. Sularto Rekso Projo, almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Suwito MA, dan Bapak Profesor Dr. Haji Husni Rahim MA. Para guru ngaji saya yang di musola, ya, beliau tanpa gelar tapi luar biasa keikhlasannya. Kemudian di pesantren, Bapak Kiai Haji Wahib Mahfud, almarhum Kiai Sugeng Ulul Afi, Kiai Ahmad Towil, Profesor Nur Kholistiawan, Kiai Haji Awab, ini yang ada di Madarijul Ulum Pelamunan. Kemudian Kiai Haji Jazaul Aufa, ini juga begitu. Kemudian para pimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mulai dari tingkat rektorat, fakultas, pasca sarjana, lembaga UPT, jurusan program studi, laboratorium, pusat, dan semua lembaga non struktural. Para dosen, tenaga kependidikan, tenaga fungsional, tenaga outsourcing, dan seluruh sivitas akademika yang mungkin belum saya sebutkan secara rinci. Para alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama pada program studi pendidikan agama Islam, baik itu S1, S2, dan S3. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya mujibas sailin. Sebelum saya tutup ya,
ada pantun. Pantun lagi ya, di depan dan di belakang. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan di dalam laci. Kalau banyak kata-kata saya yang salah, jangan kau laporkan ke polisi. Cendrawasih burung ilian. Terima kasih, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.